Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami berkumpul, jemaat-Mu, kiranya Tuhan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu berkumandang di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara responsorial. Hidup oleh Roh. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana kita ketahui bahwa kitab Roma ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan salah satu topik dalam surat ini yaitu mengenai hidup dipimpin oleh Roh. Dalam surat ini, Paulus menekankan hidup dipimpin oleh Roh, hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita pasti memperoleh kesaksian di dalam hati bahwa kita adalah anak Allah, di mana kita mewarisi semua janji Allah. Jemaat yang terkasih, kita sudah membaca dari kitab Roma 8 ayat 1 sampai 8 bahwa kehidupan manusia saat ini ataupun kehidupan kekristenan ialah kebanyakan mengikuti keinginan daging. Keinginan daging kita ketahui bahwa orang-orang yang mengikuti keinginan daging ialah hidup di dalam kehawa nafsuan ataupun kesenangan. Bagaimana kita menyenangkan diri kita sendiri terhadap orang lain. Lalu Roh ini ialah orang yang hidup dalam Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena kita ketahui bahwa keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan pada saat ini saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal yang perlu kita tekankan di dalam ayat kita pada hari ini. Di mana yang pertama, Roh yang memberi hidup dan telah memerdekakan hidup manusia. Kita dapat memperhatikan di dalam ayat 1 sampai 5. Lalu yang kedua, manusia yang hidup di dalam keinginan daging adalah orang yang hanya mencukupkan diri dengan hidupnya, yang hanya berpusat pada dirinya sendiri. Karena mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita juga bisa melihat di dalam ayat 6 sampai 8. Di mana kitab Roma ini adalah kitab pengajaran yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan salah satu topiknya itu ialah yang kita sudah dengarkan tadi, bahwa hidup dipimpin Roh. Dalam surat ini Paulus menekankan hidup dipimpin Roh. Kita ketahui bahwa keinginan daging, jika kita melihat di dalam kehidupan kita saat ini, melalui tingkah laku kita dan perbuatan kita, maka perbuatan daging ini adalah perbuatan nyata yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.
yang merefleksikan daging manusia yang keluar dari hati yang jahat, di mana setiap perkataan kita itu adalah uapan dari hati kita sendiri. Untuk itu, jemaat yang terkasih, keinginan daging ini ialah seperti yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 12. Di sini yang mengatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yang dimana ialah Adam. Dan Adam ini, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Contohnya mengenai perbuatan daging ialah pencabulan. Yang kedua, pencemaran. Yang ketiga, hawa nafsu. Yang keempat, penyembahan berhala. Yang kelima, perseteruan, perselisihan, dan amarah, kepentingan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora, dan selain sebagainya yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita pada saat ini. Untuk itu, saudara terkasih, dengan kata ini, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, berarti ia menunjukkan hal-hal yang mengikuti oleh keinginan dagingnya sendiri. Ialah hal-hal yang perkataan yang bisa menyakitkan ataupun menyakiti hati orang lain, di mana roh ini, keinginan daging ini dikuasai oleh mereka yang belum menjadi milik Kristus, yang dipimpin oleh Roh Kudus yang tidak berhak menerima kerajaan Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang mengikuti keinginan daging, ia belum bisa dapat dikatakan belum bisa menerima kerajaan Allah ataupun kerajaan surga. Untuk itu, jemaat yang terkasih, walaupun kita sudah menerima Yesus Kristus secara pribadi dan kita meyakini bahwa pengampunan dosa dan kita mau kembali dipimpin oleh Roh Kudus, kembali hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang didasarkan oleh Roh. Untuk itu, jemaat yang terkasih, dari firman ini kita bisa melihat bahwa hal-hal yang kita lakukan melalui roh ataupun perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik juga. Untuk itu, jemaat yang terkasih, keinginan roh ini ialah hidup menurut roh yang mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal yang dari Allah. Hidup di dalam roh akan menuntun kita melewati kehidupan tiba pada kematian di dunia ini. Untuk itu, jemaat yang terkasih, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Tetapi roh itu kekal. Dari kita lahir sampai kita pun mati di dunia ini, itu akan kekal abadi. Untuk itu, jemaat yang terkasih, kekuatan yang memberi hidup yaitu roh Allah. Manusia yang hidup di dalam roh Allah akan berpengharapan bahwa tiba saatnya kebangkitan dan yang membangkitkan semua manusia untuk dihakimi. Tetapi bagi yang tidak mengenal Yesus akan menerima penghakiman dari Tuhan Yesus. Tetapi orang yang mengikuti, yang mengenal Yesus akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan di sebelah kanan Allah Bapa yang di surga. Untuk itu, jemaat yang terkasih, hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita pasti memperoleh kesaksian di dalam hati bahwa kita adalah anak Allah. Anak Allah, kita yang mewarisi semua janji Tuhan. Keinginan roh atau keinginan yang lahir karena roh melakukan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Untuk itu, jemaat yang terkasih, yang harus kita pahami ataupun yang harus kita pegang di dalam kehidupan jemaat yang terkasih, jika kita hidup menurut daging, berarti kita mengingini ataupun menyenangi dan memperhatikan dan memuaskan keinginan tabiat manusia, tingkah laku manusia. Kita bisa melihat bahwa anak-anak muda sekarang lebih menyenangi nongkrong di tempat yang menyenangkan. Akan tetapi selebihnya ataupun
30% anak-anak muda sekarang mengikuti acara-acara gereja dan mengikuti segala yang Tuhan senangi ataupun perintah-perintah Tuhan. Dan dari firman kita pada hari ini ialah dapat kita pahami bahwa yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita ini ialah kita harus selalu mengikuti ataupun mempercayai Tuhan Yesus. Akan tetapi banyaknya pergumulan yang manusia jalani pada saat ini, adanya ketertarikan antara keinginan daging dan keinginan roh, di mana keinginan daging dan keinginan roh ini saling bertolak belakang ataupun saling berlawanan. Di mana adanya keinginan daging, keinginan diri kita sendiri, itu belum tentu roh kita ini juga mengikuti keinginan daging kita sendiri. Ada juga kita berpikir, itu tidak baik untuk dilakukan. Tetapi keinginan daging kita ini, kita harus melakukan itu pasti menyenangkan. Itu selalu kita pikirkan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Akan tetapi kemenangan masih tersedia bagi yang mau. Yang harus kita pahami dan yang harus kita pegang untuk firman kita pada hari ini, yang kita akan jalani di dalam kehidupan kita selama kita akan selalu mengalami ketertarikan antara keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging dan keinginan roh ini sangat berlawanan, jemaat yang terkasih. Karena keinginan daging ialah bagaimana kita mengendalikan keinginan daging kita ini untuk tidak melakukan kejahatan. Akan tetapi keinginan daging kita ini selalu mempengaruhi agar kita mengikuti selalu hal-hal yang jahat. Dan keinginan roh ini juga berfungsi untuk mengontrolkan semua tingkah laku kita, perbuatan kita dalam kehidupan kita pada saat ini. Karena itu Roh Kudus memimpin pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang dari roh, sehingga pemikiran-pemikiran ini akan mendatangkan damai sejahtera Allah di dalam hati kita. Untuk itu jemaat yang terkasih, dari firman Tuhan kita pada saat ini yang dapat kita petik ialah dimerdekakan oleh roh, ialah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Di mana yang harus kita pahami bahwa keinginan roh ini ialah Allah sudah memberikan roh kepada kita. Sampai kita mati pun Allah sudah memberikan itu dan roh itu kekal. Akan tetapi keinginan daging ini ialah menjatuhkan kita kepada maut ataupun ke dalam dosa. Untuk itu jemaat yang terkasih, marilah kita memegang teguh bahwa kita ini sudah Tuhan percayai. Dan untuk itu kepada kaum pemuda, dari ayat firman Tuhan kita pada saat ini ialah bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk tidak memerhatikan ataupun berpusat kepada hal-hal yang jahat. Marilah kita semuanya anak-anak pemuda mengikuti ataupun menjadi pribadi yang lebih baik untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena anak-anak pemuda sekarang kebanyakan yang mengikuti keinginan dagingnya. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kita Roh Kudus, sampai kita mati pun Tuhan sudah mewariskan kerajaan surga bagi kita, saudara-saudari. Untuk itu, jemaat yang terkasih, pada saat hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita pada hari ini dapat kita pahami dan dapat kita renungkan di dalam hati kita, bahwa keinginan roh ialah yang menyelamatkan ataupun kita bisa meyakini bahwa kita adalah pewaris kerajaan sorga. Untuk itu jemaat yang terkasih, melalui firman kita hari ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi, yang tidak mengikuti segala keinginan daging kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi-Mu ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengaku Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami pada saat ini, di zaman ini, kami sering mengikuti keinginan daging kami ya Tuhan. Dan kami sering meninggalkan Engkau, dan kami sering mengikuti keinginan daging, dan kami lalai dalam keinginan roh yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan bahwa kami yang Tuhan pakai, yang mewarisi kerajaan surga. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemuda-pemudi jemaat-Mu yang ada pada saat ini, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai mereka menjadi terang-terang bagi dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bahwa keinginan roh ialah sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurah hatian, dan kelemah lembutan ya Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman dalam hati kami, agar kami saling mengasihi sesama kami, baik yang muda, yang tua, lansia, dan siapapun Tuhan, kami boleh mengasihi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat dunia kami ini, negara kami, kiranya Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin kami pada hari ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat aktivitas kami, baik usaha jemaat-Mu yang pada saat ini, kiranya Tuhan yang mencukupkan segala perekonomian mereka, rezeki mereka, dan memberikan mereka kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang memakai mereka untuk menjadi pelayan Tuhan yang mengikuti segala yang Tuhan warisi kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa akan dosa kami. Ampunkan kami dari dosa kami, supaya kami layak disebut dengan anak-anak Tuhan, dan kami boleh menjadi pewaris kerajaan surga yang Tuhan sediakan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.